Pernah nggak kamu menemukan warkop yang selalu penuh pelanggan, entah siang entah malam? Rasanya aneh karena di daerah itu banyak warkop lain yang tutup lebih cepat, tapi yang satu ini selalu hidup. Kopinya selalu hangat, gorengannya seperti selalu baru saja diangkat dari minyak, dan suasananya membuat siapapun betah duduk berjam-jam. Warga sekitar jarang membicarakannya, tapi tatapan mereka setiap kali melihat warkop itu seakan menyimpan sesuatu yang gelap. Namanya Warkop Cemara, lokasinya di ujung gang sempit, nyaris tak terlihat kalau tidak sengaja lewat. Dani, seorang mahasiswa, awalnya diajak temannya nongkrong di sana. "Percaya deh, sekali minum kopi di sini, lo pasti balik lagi," kata temannya. Dani mengangguk santai tanpa menyadari bahwa kalimat itu bukan sekadar ajakan, tapi semacam kutukan yang akan mengubah hidupnya. Begitu masuk, Dani langsung disambut aroma kopi yang tajam dan harum gorengan yang membelai perut lapar. Anehnya, semua meja penuh, padahal sudah hampir tengah malam. Ada bapak-bapak tertawa, ada anak muda asik main kartu, dan semua tampak begitu menikmati. Tapi Dani merasa ada sesuatu yang janggal. Sesekali, dari sudut matanya, ia melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh, duduk sendirian di pojok, matanya menatap kosong ke arah dapur. Saat Dani menoleh, wanita itu sudah hilang. Kopi pesanannya datang. Hangat, harum, tapi ketika Dani menyesap, rasanya berbeda dari kopi manapun yang pernah ia coba. Ada sensasi aneh, seperti tubuhnya menjadi ringan, pikirannya melayang, dan ia lupa waktu. Dia tidak sadar sudah duduk hampir 2 jam, hanya mengobrol ringan sambil terus meminum kopi itu. Hari berikutnya entah kenapa Dani ingin kembali. Kali ini dia datang sendirian, memilih duduk di dekat dapur. Dari balik tirai tipis, ia melihat Pak Rudi, sang pemilik, sedang menuang cairan kental berwarna hitam ke dalam cangkir. Bau amisnya menusuk hidung. Dani menahan mual. Dan saat Pak Rudi menoleh ke sudut dapur, ada bayangan tinggi besar dengan kepala kambing. Matanya merah menyala, mengangguk pelan. Dani merasa darahnya membeku. Dia berpura-pura sibuk memeriksa ponsel, tapi jantungnya berdegup tak terkendali. Makhluk itu, apapun itu, muncul begitu nyata. Dan yang lebih mengerikan, seolah hanya Pak Rudi dan Dani yang bisa melihatnya. Beberapa hari kemudian, Dani mencoba mencari tahu. Ia mendatangi rumah seorang tetua kampung yang tinggal tak jauh dari situ. Begitu Dani menyebut nama warkop itu, wajah tetua tersebut langsung berubah. "Nak, itu warkop bukan cuma jualan kopi, mereka pelihara sesuatu. Pesugihan penglaris. Setiap bulan harus ada tumbal manusia, biasanya pelanggan baru. Jangan pernah datang lagi," katanya dengan suara bergetar. Namun rasa penasaran Dani justru semakin besar. Malam berikutnya ia memutuskan mengintai. Ia duduk di seberang jalan, menunggu sampai warkop sepi. Pukul 2 pagi, lampu masih menyala. Dani memberanikan diri mendekat. Pintu warkop sedikit terbuka. Dari celahnya Dani melihat Pak Rudi duduk sendirian, berbicara dengan suara rendah pada sesuatu yang tak terlihat. Lalu dari dapur, keluar wanita tua yang dulu dilihat Dani. Tapi kali ini wajahnya hancur, lehernya robek, darah mengalir ke bajunya yang lusuh. Matanya merah dan senyumnya begitu lebar. Pintu warkop tiba-tiba menutup keras. Dani tersentak. Suara langkah berat mendekat. Lampu di dalam berkedip-kedip dan dari dapur, makhluk berkepala kambing itu muncul, tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit. Napasnya berat, baunya busuk seperti bangkai. Dani ingin berlari, tapi kakinya seperti terpaku. Makhluk itu menatapnya, lalu menoleh pada Pak Rudi. "Tumbal baru," gumam Pak Rudi, suaranya datar tanpa emosi. Tiba-tiba, semua kursi warkop terisi. Pelanggan-pelanggan muncul entah dari mana, duduk diam dengan mata kosong memandang Dani. Mereka tersenyum, tapi senyum itu kaku, menyeramkan. Pak Rudi meletakkan secangkir kopi di depan Dani. Uapnya membentuk wajah Dani sendiri, pucat, matanya kosong. Darah mulai menetes dari bibir cangkir, mengalir ke meja, lalu ke lantai. Dari genangan darah itu, muncul tangan-tangan pucat yang meraih pergelangan kaki Dani. Dani berusaha berteriak, tapi suaranya hilang.
Tangannya mencakar lantai, namun genggaman dari bawah semakin kuat. Makhluk berkepala kambing itu berdiri di belakangnya, menyentuh kepalanya dengan kuku panjang hitam. Dalam sekejap pandangan Dani gelap. Di telinganya terdengar suara berat, dingin dan menembus tulang. "Sekarang, kamu bagian dari kami." Ketika Dani membuka mata lagi, ia tidak merasakan tubuhnya. Dia duduk di sudut warkop, memegang secangkir kopi, tersenyum pada pelanggan baru yang masuk. Dia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya sapaan ramah yang tidak ia kendalikan. Malam demi malam, Dani menyaksikan orang-orang baru datang, minum kopi, lalu hilang begitu saja. Setiap kali korban baru datang, makhluk itu muncul di dapur, menatap Dani seakan mengingatkan, "Ini giliranmu mengundang." Kadang, Dani melihat wanita tua berleher robek itu duduk di meja sebelahnya, berbisik, "Tenang saja, kita akan ramai-ramai di sini." Suaranya serak, napasnya dingin menusuk telinga. Warkop Cemara terus berjalan seperti biasa. Warga yang tahu memilih diam. Mereka tidak berani melapor karena kabarnya beberapa orang yang mencoba membongkar rahasia itu ditemukan meninggal dengan wajah membiru, matanya melotot ketakutan. Bagi yang tidak tahu, warkop itu hanyalah tempat nongkrong enak. Tapi bagi mereka yang pernah melihat lebih dekat, warkop itu adalah gerbang kecil menuju neraka dengan aroma kopi yang manis sebagai penutupnya. Di sudut warkop ada kursi yang selalu kosong sampai korban berikutnya datang. Dani kini mengerti kenapa ia dipilih. Katanya, makhluk itu suka mereka yang penasaran. Karena rasa ingin tahu adalah undangan paling manis. Sesekali, di cangkir kopi korban baru, Dani melihat pantulan wajahnya sendiri, semakin pucat, semakin samar. Dia tahu suatu saat nanti wujudnya akan benar-benar hilang, menjadi hanya salah satu dari bayangan yang menghuni tempat ini. Malam terakhir yang Dani ingat sebagai dirinya sendiri adalah ketika seorang remaja baru datang, memesan kopi, dan duduk tepat di kursi yang dulu Dani tempati. Saat itu, Dani tersenyum, menatap matanya, lalu membisikkan kata-kata yang pernah ia dengar dari temannya dulu. "Percaya deh, sekali minum kopi di sini, lu pasti balik lagi." Kini Dani tidak ingat lagi siapa dirinya. Dia hanya salah satu pelayan tak kasat mata, menyajikan kopi bersama Pak Rudi dan para korban sebelumnya. Setiap tawa, setiap obrolan hangat, hanyalah topeng untuk menutupi aroma darah yang melayang tipis di udara. Jadi kalau suatu malam kamu menemukan warkop yang rasanya terlalu nikmat untuk dipercaya, lihat baik-baik di sudut ruangan. Mungkin ada seseorang yang tersenyum kaku kepadamu, memegang cangkir kopi, dan menunggu giliranmu untuk menjadi bagian dari mereka.